saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin. Dan ini bukan sesuatu yang kita asal untuk menetapkan, teman-teman ya, karena kita punya pemerintah yang wajib kita ikuti. Lebaran ikut siapa? Ini pertanyaan yang sering kali muncul di hari-hari yang seperti ini, bahwa ketika merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, apakah mengikuti pemerintah dan keputusannya, ataukah mengikuti ketetapan dari organisasi massa tertentu atau organisasi Islam tertentu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman ya, sekarang kita sudah memasuki di 26 Ramadan 1445 Hijriah. Tidak terasa teman-teman ya, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, yang pastinya kita akan kehilangan keutamaan-keutamaan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Namun teman-teman ya, baru-baru ini dihebohkan di sebuah sosial media, di mana pernyataan sebuah bapak yang telah dahulu melakukan hari raya Idul Fitri. Dan yang lebih mengejutkan lagi teman-temannya, pernyataan dari bapak ini yang membuat saya tercengang dan tidak masuk akal sama sekali, di mana bapak ini mengatakan katanya dia sudah teleponan sama Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hari raya Idul Fitri tersebut jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 5 Maret 2024 atau berketepatan tanggal 26 Ramadan 1445 Hijriah. Dan sungguh teman-temannya ini mengejutkan, karena pernyataan seperti ini tidak seperti biasanya. Bapak ini katanya langsung teleponan sama Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa hari raya itu terjadi pada hari ini. Di dalam video yang berdurasi 55 detik ini teman-temannya, sampai-sampai video ini viral dan banyak sekali para netizen mereaction video ini. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita langsung simak saja teman-temannya pernyataan dari bapak ini. Ini dia teman-temannya video yang saya maksud. Di sini saya akan bacakan narasi di bawahnya sebelum kita tonton videonya. Di sini tertulis lebih awal jamaah aulia gelar sholat Idul Fitri 1445 Hijriah hari ini. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-temannya, langsung kita simak saja videonya. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Berbeda dengan pemerintah, jamaah Masjid Aulia di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini lebih awal 5 hari dari Lebaran yang ditetapkan pemerintah. Sungguh tidak masuk akal teman-temannya, pernyataan dari bapak ini langsung katanya ditelepon sama Allah, dan hari raya Idul Fitri telah ditetapkan pada hari ini, yaitu tanggal 26 Ramadan 1445 Hijriah. Dari hitungan kalender Hijriah saja teman-temannya sudah jelas sangat-sangat menyelisihi. Nah ini kok bisa-bisanya bapak ini katanya langsung dapat wahyu dari Allah, seolah-olah bapak ini melebihi Nabi SAW. Padahal sudah jelas teman-temannya tentang penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang kita asal untuk menetapkan teman-temannya, karena kita punya pemerintah yang wajib kita ikuti, karena pemerintahlah yang paham dan lebih mengerti tentang kapan dilaksanakannya hari raya Idul Fitri tersebut. Ya meskipun teman-temannya di kalangan kita kaum muslimin ada sedikit perbedaan di antara ormas-ormas tertentu di dalam penempatan hari raya Idul Fitri tersebut. Namun, selisih di antara mereka teman-temannya bukan jarak yang sangat jauh seperti yang diungkapkan oleh bapak ini. Dan ini jelas teman-temannya, ini sangat-sangatlah menyelisihi dengan apa yang diungkapkan oleh bapak itu tadi, karena sekarang ini masih berketepatan di tanggal 26 Ramadan. Selisihnya sekitar 4 hari teman-temannya. Disinilah kenapa saya katakan bapak ini sudah bicara ngawur dan tidak masuk akal.
dan menanggapi permasalahan penetapan kapan penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Coba teman-temannya kita simak langsung dari ahlinya. Ini saya akan tampilkan ceramah dari Ustadz Ali Hasan Bawazir bahwa kita penetapan di dalam Hari Raya Idul Fitri itu harus ikut siapa? Apakah kita harus ikut ulil amri ataukah kita harus ikut ormas-ormas tertentu? Coba mari kita simak videonya teman-temannya agar semua jelas dan kita tidak asal menetapkan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Coba kita simak videonya. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran ikut siapa? Ini pertanyaan yang sering kali muncul di hari-hari yang seperti ini. Bahwa ketika merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, apakah mengikuti pemerintah dan keputusannya, ataukah mengikuti ketetapan dari organisasi massa tertentu atau organisasi Islam tertentu? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam syariat Islam, hal ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hikmah penciptaan bulan adalah untuk penentuan waktu-waktu di dalam setahun. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan qadariyah atau penentuan dengan bulan ini menyangkut tentang beberapa hukum di dalam syariat Islam terkait dengan puasa Ramadan, tentang zakat, haji, puasa kafarah, masa iddah, dan bulan-bulan haram. Juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW, para ulama dari seluruh mazhab di dalam menetapkan awal dan akhir satu bulan ditetapkan dengan 2 hal, yaitu pertama dengan melihat hilal, ya, melihat ru'yatul hilal pada malam ke-30 dari bulan sebelumnya, dan jika hilal atau bulan awal bulan ini tidak terlihat, maka masuklah pada yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan sebelumnya dengan 30 hari sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu syahra hatta tarawul hilala aw tukmilul iddata thumma sumu hatta tarawul hilala aw tukmilul iddah. Janganlah kalian mendahului satu bulan sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30, kemudian berpuasalah sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangannya menjadi 30. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan beberapa penetapan yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bagaimana para ulama dari 4 madhab mereka mengatakan bahwa pedoman di dalam menentukan awal bulan adalah dengan melihat hilal. Jika hilal di satu bulan itu, misalnya kita melihat hilal awal bulan Syawal, tidak terlihat, maka yang dilakukan adalah dengan menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ini sebagaimana ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenai yang kedua, apakah mengikuti pemerintah atau tidak? Mengenai hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa taat kepada ulil amr adalah bagian yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita, terutama. Begitulah teman-temannya penjelasan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir tadi tentang penetapan bulan Syawal. Tentunya penjelasan dari Ustadz Ali Hasan tadi cukup jelas, gampang untuk dimengerti. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.